tadi saya sebutkan ada 2.000 lebih pelanggan enterprise, kami juga fokus juga ke SME atau UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Dan itu menjadi salah satu fokus kami selain dari yang enterprise tadi. Tentunya dalam situasi COVID seperti ini, industri kesehatan end to end, mulai dari rumah sakit, klinik, termasuk juga apotek, itu menjadi satu mata rantai yang memberikan dukungan bagi negara kita dalam kita kembali ke keluar dari pandemi ini. Layanan kesehatan menjadi salah satu kunci, dan yang kedua adalah sektor UMKM, dan tentunya kami punya solusi selain yang tadi, selain iDoc, juga ada solusi supply chain management untuk di UMKM, dan juga solusi pembayaran di UMKM, dan pada umumnya adalah solusi yang mempermudah atau mengenable dari UMKM ini supaya kita sama-sama keluar dari kondisi yang quote-unquote agak susah ya, agak sulit di masa pandemi ini. Dan kami juga sudah siapkan solusi untuk UMKM termasuk dari rumah sakit. Rumah sakit, dokter, tenaga medis fokus pada bisnisnya, fokus pada layanan kesehatannya. Kami penyedia solusi digital, kami sebagai penyedia solusi teknologi menyediakan solusi untuk teknologi, untuk enablernya. Ya. Jadi, dan itu satu mungkin paling basic tadi pertanyaannya, mungkin kalau dilihat di regulasi ke majelis ya, apakah nanti bagaimana saya harus mikirin servernya, bagaimana kami memikirkan IT infrastrukturnya. Nah, itu serahkan pada kami sebagai penyedia solusi teknologinya. Misalnya, di regulasi memungkinkan untuk cloud basis, tapi cloud basis tetap ada di lokasi layanan kesehatan, kami bisa siapkan juga. Atau cloud basis di public cloud, kami juga bisa sediakan. Kemudian dari sisi pengoperasiannya, karena ini modelnya adalah model bukan yang implementasi software atau aplikasi yang custom banget, dan prosesnya ini adalah proses yang bisnis prosesnya juga sangat standar. Teman-teman yang ada di bisnis industri kesehatan ini fokus pada melayani pasien, melayani di industri kesehatan. Kami akan menyediakan solusi end to end di infrastrukturnya maupun di layanan aplikasi bisnisnya. Orang beda-beda ya, orang beda-beda. Tadi sudah saya sampaikan, ada yang semangat, ada yang kemudian merasa ini sebagai hambatan. Pertama tentunya sewajarnya kita lakukan pendekatan, sosialisasi pentingnya itu seperti apa sih, kegunaannya apa sih, buat Anda sendiri gimana sih. Kalau data masuk ke dalam sistem, data itu masuk ke dalam rekam medis elektronik, maka Anda akan bisa melihat riwayat transaksi yang Anda lakukan. Anda udah ngelayanin pasien berapa banyak sih, duit yang Anda terima berapa gitu. Dia bisa ngecek secara transparan. Dia bisa ngecek maksud saya klinisi ya, dokter bisa ngecek udah ngasih obat apa aja ke dokter ke pasien ini. Itu dengan mudah. Ada beberapa pasien yang bolak-balik, pasien-pasien pensiunan misalnya, dia itu bolak-balik sakitnya kurang lebih sama. Maka kita sediakan satu fitur namanya copy resep. Dengan begitu ya dia nggak usah ngetik-ngetik lagi resepnya apa, obatnya apa, tinggal klik copy maka resepnya akan ter-create. Intinya kita jelaskan kebutuhan-kebutuhan mereka yang akan bisa kita penuhi, dan hal-hal yang belum mereka bayangkan yang juga bisa kita penuhi. Itu satu. Yang kedua, dan ini yang nggak kalah penting adalah, kalau dia nggak ngentri ke sistem, insentifnya nggak keluar. Itu langkah terakhir. Artinya kita menghitung insentif itu by sistem, by aplikasi. Mana kalau dia nggak ngentri ke dalam sistem, maka catatannya nggak ada, maka kita nggak punya dasar untuk mengeluarkan insentif untuk remunerasi untuk klinisi tersebut. Dua hal itu sih yang utama kita kerjakan. Terima kasih Bapak. Nah, saya juga ingin tanya soal tambahannya nih dari Pak Jesse mengenai yang ogah-ogahan atau yang hesitant, yang masih takut-takut untuk mentransformasi digitalnya nih Pak.
Sebenarnya tadi yang dijawab sama Pak Jamil itu udah mencakup semuanya ya. Karena kalau kita ngebangun sistem itu sebaiknya memang kita ada faktor gamifikasinya. Artinya ada sesuatu yang bikin fun untuk digunakan gitu ya, untuk senang dipakai gitu ya. Jadi di situ kita mesti memikirkan UI UX yang state of the art. Terus habis itu apa namanya? Ya kayak tadi kalau pasien dokter jantung tuh paling gampang kita convince. Kenapa? Biasanya dia akan nulis ngabisin waktu 15 menit cuma buat nulis resep. Tapi once dia pakai e-prescriptions gitu ya, e-prescribing modulnya, itu otomatis bisa ada templatingnya gitu. Nah itu akan meningkat dari yang tadinya 15 menit jadi cuman mungkin let's say 30 detik gitu ya. So more time to spend with the patients gitu ya untuk discuss, untuk apa gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua memang benar. Kalau tadi sempat saya dengar di Pertamedika itu bahwa direktur rumah sakit itu adalah panglima, that's very true. Karena kekuatan manajemen rumah sakit itu yang menentukan kesuksesan transformasi sistem atau bukan. Nah ini yang sering ditanyakan ke saya tuh mindsetnya ketika orang misalnya mau ketemu kita gitu ya, Zcare, oh kita mau pakai Zcare gitu ya. Nah selalu saya bilang bahwa kita tuh bukan vendors. Kenapa? Apa bedanya gini? Kalau mereka mindsetnya vendor, itu nanti sampai ya udah kan saya udah bayar kamu yang isi dong datanya gitu. That's a very wrong perceptions. Karena itu ketika ketemu rumah sakit selalu saya bilang bahwa kita ini adalah pabrik Lamborghini. Kita sediakan Anda mobil Lamborghini. Saya akan ajarkan kamu cara nyetirnya mobil Lamborghini, tapi saya bukan supirnya karena nggak mungkin, nggak enak mobil semewah itu untuk 2 seat saya pakai supir gitu ya. Nah itu yang selalu mindset yang kita coba approach ke rumah sakit bahwa you have to do it because this is part of your job. We are here to provide the solutions, tapi at the end of the day you are the user. Gitu. Nah itu sih sebenarnya mungkin salah satu strategi ya. Saya dari Pervi ya, kalau regulasi kan Kementerian Kesehatan, tapi sekedar menjawab saja dari apa yang saya tahu. Peraturan tentang rekam medis ini kan memang sudah lama ya, tahun 2008. Dan saat itu digitalisasi belum masif seperti sekarang. Dan kita dengar Kementerian Kesehatan sedang merevisi Permenkes 269 2008 tentang rekam medis. Nah ini yang kita tunggu semestinya. Bagaimana agar peraturan yang baru, saya kira juga mengadopsi perkembangan digitalisasi dan perkembangan kemungkinan bahwa rekam medis itu juga terminologinya juga disesuaikan. Dulu kalau kita konteksnya rekam medis itu kan isi milik pasien, tetapi tersimpannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi kalau masih menggunakan model manual, ini kan mengaksesnya juga susah. Belum lagi yang berhak diakses hanya resume medis. Dan untuk mengaksesnya juga butuh waktu, prosedur, dan lain-lain. Itu kayak semacam lagu itu ya, yang bisa mencintai tapi tidak bisa memiliki. Kita udah di rumah sakit, datanya ada tapi untuk aksesnya susah. Itu kalau paradigma lama. Nah paradigma baru saya kira rekam medisnya juga mestinya juga harus mengadopsi bahwa sistem digital itu juga sudah sah di depan hukum. Nah tinggal bagaimana aturan-aturannya, standarnya. Tadi Mas Jesse menyebutkan protokolnya seperti apa, data standarnya bagaimana. Itu yang kita harapkan akan muncul dalam peraturan menteri tentang rekam medis elektronik. Di samping itu saya kira yang juga diperlukan adalah perubahan terminologi atau perkembangan terminologi, tidak hanya rekam medisnya saja menjadi elektronik, tetapi juga meluas rekam kesehatan. Karena rekam kesehatan itu bicara tentang berbagai macam data tadi yang Pak Asrul cerita. Saya di rumah itu ngukur saturasi, saya di rumah bisa ngukur tensi tekanan darah saya bisa ngukur tentang aktivitas fisik saya sehari, jalan berapa langkah dan lain-lain. Ini semuanya bisa dilakukan sendiri di rumah atau mereka juga mengisi kuesioner di rumah. Ini kan sebenarnya data yang dimiliki oleh pasien tetapi tidak dikonfirmasi oleh dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang mengkonfirmasi atau memvalidasi adalah alat. Jadi ini adalah namanya rekam kesehatan. Nah ini saya kira banyak data rekam kesehatan atau generated health data, jadi data yang dihasilkan oleh pasien atau oleh orang kesehatan itu di rumah banyak sekali. Nah ini yang saya kira regulasi kalau mengarah ke sana, nanti kita akan melihat era di mana
data kesehatan semakin banyak dan kita mungkin akan melihat konteks real world evidence. Jadi data yang dikumpulkan tidak semata-mata dari fasilitas pelayanan kesehatan, tapi di luar fasilitas pelayanan kesehatan itu juga dapat dimanfaatkan oleh dokter, memantau dari jauh, memantau dari rumah sakit. Jadi konsep hospital without wall itu sebenarnya mestinya perlu diadopsi dalam regulasi yang baru. Nah, pendekatan regulasi yang mungkin proses penyusunannya lama, mungkin perlu pendekatan-pendekatan baru. Teman-teman di UGM misalnya mengusulkan pendekatan regulatory sandbox yang juga digunakan oleh OJK agar proses regulasi itu bisa lebih mudah, lebih cepat, progresif, dan juga mengadopsi teknologi tetapi tetap dalam kerangka aturan-aturan regulasi dan keamanan untuk siapapun. Di pertanyaan. Yang pertama adalah security, kemudian integrasi data dan integritas data. Yang pertama security dulu ya. Security dulu, kami tentunya sebagai end-to-end solution provider, sebagai digital enabler, security yang perlu kita jadi referensi adalah standar security itu sendiri. Ada banyak standar security dan salah satunya misalnya ISO 27001 yang menjadi standar kita dalam menyediakan semua layanan. Aspek security itu menjadi aspek pertama yang kita consider sebelum kita membuat satu layanan. Itu yang pertama. Artinya datanya ada di mana, disimpan disimpan di mana, siapa yang bisa mengakses dan flow datanya seperti apa. Itu tentunya aspek security sesuai dengan standar security kita. Kemudian yang kedua masalah integritas data dan integrasi data. Tentunya kalau bicara kita dengan integrasi data maupun integritas data, bagaimana data dalam sistem telehealth atau dalam sistem manajemen informasi rumah sakit ini ada, kita lihat jadi journey-nya, karena berangkatnya adalah dari tadi elektronik rekam medis maupun juga tadi rekam kesehatan. Nah, yang berperan penting di sini adalah protokol dalam hal bagaimana data itu diinput, atau kalau misalnya diambil dari alat, bagaimana sensor atau wearable tadi itu referensi datanya atau protokolnya sama gitu. Jadi itu pentingnya protokol di situ, artinya standar gitu. Nah, once itu sudah ada, tentunya pada saat integrasi dengan sistem lain, misalnya dari telehealth ke MIRS ataupun ke sistem yang lebih besar pada saat antar rumah sakit mempertukarkan datanya, itu akan lebih mudah. Jadi yang protokol adalah kata kunci untuk proses integrasi dan integritas data itu sendiri. Di samping yang tadi security, kalau security tentunya standar ya. Dan artinya kalau dalam standar itu kita harus penuhin. Misalnya pada saat siapa yang bisa mengakses data itu, kemudian kita juga lakukan tes berkala, mau pen test lah maupun tes penetration test, kemudian kita juga siapkan security environment-nya, siapa yang bisa mengakses. Itu jadi hal yang penting, termasuk di dalam di mana data itu bisa ditaruh gitu, karena dan siapa yang bisa mengakses dari data itu kurang lebih. Berbicara soal IoT ya, sebenarnya tadi yang menyambung Pak Fuad sampaikan, terus Pak Asrul sudah sampaikan bahwa memang IoT itu adalah sesuatu yang kan kalau kita by definition Internet of Things, sesuatu device yang bisa terkonek ke jaringan internet untuk bisa sharing data. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang beredar di pasaran saat ini yang paling banyak kan untuk diagnose ya, untuk prosedur untuk tanda vital kayak misalnya blood pressure, saturasi oksigen, terus body temperature gitu ya, terus ditambah yang tadi ada personal health-nya itu berapa langkah kita naik tangga dan lain sebagainya ya gitu. Nah, apakah ini semua data kesehatan? Yes, ini data kesehatan. Nah, PR sebenarnya yang mesti kita siapkan, kita pikirkan adalah akan ada banyak jutaan macam data yang akan tersedia secara digital, secara real time. Rumahnya udah ada belum? Gitu. Ada nggak yang nyatuin puzzle-puzzle dari data dari jam, data dari medical devices gitu menjadi satu utuh data yang tadi saya balik lagi kalau kita lihat belajar dari Amerika, mereka menyebutnya adalah meaningful use-nya.
Apakah data-data itu bisa membuat asesmen seorang dokter terhadap pasien lebih komprehensif, lebih detail, lebih precision gitu. Karena kan kita ngomongin ke depan apalagi nanti ada precision medicine, artinya pengobatan sesuai dengan karakteristik ini orang, which is karakteristik ini bisa dilihat dari pola hidupnya, bagaimana ketika dia naik sepeda misalnya berapa kilometer, jantungnya paling tinggi berapa. Nah, dari situ kan kelihatan, oh ini orang punya potensi sakit ini, atau oh ini orang metabolismenya seperti ini. Nah, ini kan data ini akan menjadi sangat kaya, tapi kalau seandainya tidak ada rumah yang bisa ngolah, yang bisa mentranslate data ini menjadi satu informasi yang berguna, itu sayang sekali gitu. Nah, ya kemudian yang kedua, kita ngomong bicara soal standarisasi keamanan dan standarisasi pertukaran datanya. Kalau pertukaran data sama yang tadi saya bilang, HL7 Fire itu udah harga mati lah ya, kita bisa bilang bahwa itu adalah udah menjadi standar internasional data exchange untuk kesehatan, HIE, Health Information Exchange. Nah tapi saran kami sebenarnya dari industri terhadap regulator, dalam hal ini pemerintah, sebaiknya melakukan satu standarisasi. Kalau kayak di Amerika kembali lagi ada FDA approved gitu ya misalnya. Harus ada approval terhadap barang ini, bahwa barang ini safety, barang ini akurat, barang ini presisi, harus ketahuan berapa persen akurasinya gitu ya. Karena ketika kita bicara ngomongin presisi data di medis, itu deviasinya harus benar-benar nggak boleh gede gitu. Bisa aja cuman slightly different monitornya nggak bisa nangkap gitu ya, sensornya, itu bisa berakibat fatal gitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu juga diregulate ketika kita bicara ngomong IoT, Mbak. Gitu. Jadi aspek-aspek pertukaran data, aspek keamanan dari si perangkat ini, kemudian aspek meaningful use-nya. Gimana menyambung puzzle-puzzle ini jadi satu gambar yang bisa memberikan gambaran tentang kondisi si orang ini. Pertanyaan sangat menarik ini, karena ujung-ujungnya kan di ini ya, di komersial. Tapi kalau saya tadi sebutkan di depan adalah fleksibilitas di bisnis model. Ya. Nah, itu yang menjadi kata kunci bagaimana kita bisa memberikan solusi yang adaptable terhadap industri kesehatan. Jadi secara bisnis model sangat fleksibel, dan juga pengenalannya juga parsial, artinya tidak langsung full stack gitu ya. Tapi juga bisa untuk rumah sakit yang ini fokus pada area ini, misalnya telehealth dulu. Ada juga fokusnya ke area rekam medis dulu. Ada juga solusi-solusi yang lain, misalnya di ERP atau di departemental support sistemnya, information sistemnya. Nah, itu yang menjadi kata kunci supaya solusinya visible dengan bisnis model juga yang fleksibel. Sehingga tadi biaya tidak menjadi masalah. Tapi kembali lagi, kalau kita tarik lebih ke atas lagi, harus kembali lagi tadi strategi bisnis atau strategi layanan dari rumah sakit yang diterjemahkan menjadi roadmap IT. Yang itu komandannya adalah dari manajemen rumah sakit. Dari roadmap IT itu akan ada fokus. Fokus saya di area ini dulu. Tapi fokus tadi tidak terlepas dari gambar besarnya. Nah, itu mungkin yang membuat implementasi akan jauh lebih ringan dibandingkan mulai dari mana sih gitu. Itu kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya untuk Bapak Anies, kami persilakan Bapak dengan pemaparannya. Ya, ini pertanyaan susah. Kesannya semuanya itu serba susah ya. SDM-nya susah, biayanya mahal, kemudian masyarakatnya juga mungkin belum mampu. Jadi belum apa-apa kok sudah mutung duluan. Saya kira enggak. Kalau kita semestinya leader itu harus berprinsip mau digital atau ditinggal. Nah, saya kira pertama harus kita yakin dulu bahwa ini adalah arah ke depan kita. Yang pertama, ketika kita sudah yakin, kita sudah memiliki saya kira ya 50% optimisme bahwa langkah berikutnya adalah mencari bagaimana kita mencari komponen untuk mendukung keyakinan kita. Apakah semua SDM memang benar-benar susah? Pasti tidak.
pasti ada satu atau dua clinical champion yang mereka juga punya seide yang sama dengan leader atau pimpinan rumah sakit yang memiliki arah ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah semua orang di keuangan itu berpikirnya hanya cari untung semua? Pasti ada yang berpikir bahwa untung itu tidak sekarang, tapi untung mungkin 2, 3, 4 tahun ke depan misalnya. Kemudian yang ketiga, apakah orang manajemen itu tidak ada yang berpikir bahwa ketika mengembangkan itu harus semuanya berubah seperti ketika Bandung Bondowoso mau meminang Roro Jonggrang dalam semalam harus bikin candi. Tentu tidak. Dari sekian layanan di rumah sakit, tentu kita pilih layanan yang paling visible, yang dokternya mampu, dan kemudian teknologinya juga saya kira mungkin tidak harus yang mahal betul. Saya kira kalau misalnya kita langsung menerapkan telesurgery, ya mungkin memang betul mimpi betulan. Tapi kalau kita menerapkan teknologi-teknologi yang lebih simpel, saya kira juga memungkinkan. Nah, ini yang saya kira mungkin teman-teman di lapangan yang dapat mengamati, dan kuncinya tadi yang disebutkan Pak Asrul. Kita sudah punya visi, kemudian roadmap-nya seperti apa, dan kemudian kita pilih titik-titik mana yang dapat kalau kita ubah sedikit, ini akan menunjukkan perubahan besar. Perubahan besar dalam waktu singkat, 3 bulan, kelihatan klinik mana yang mau berubah. Oh, sekarang pendaftaran menjadi lebih teratur, orang juga mau mengikuti langkah digitalisasi dengan mudah, ada dokter muda yang kemudian datanya semakin baik. Nah, ketika data sudah terkumpul, disajikan kepada semua orang. Ini loh, sudah mulai data kelihatan, dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan untuk monitor, dan mereka yang mengisi data itu kemudian dapat mengakses dengan mudah remunerasinya. Ini yang saya kira perubahan-perubahan kecil-kecil semacam itu, nanti kita akan mendapatkan a new clinical champion bertambah lagi, nanti timnya akan semakin kuat. Jika memang diperlukan, cari mitra-mitra baru di luar, mitra teknologi ini saya kira juga akan sangat membantu, termasuk misalnya pendukung dari luar rumah sakit, misalnya dinas kesehatan atau mungkin kelompok masyarakat, kelompok pasien. Ini yang saya kira nanti akan memperkuat sistem kita. Saya yakin insya Allah teman-teman di rumah sakit dapat berkembang dan semakin maju dengan adanya digitalisasi dan tentu saja dengan strategi-strategi yang tepat. Terima kasih Mbak Amin.